Dan apabila dia beramal, wa iza amilu la yukhlisun, dia tidak ikhlas. Makanya harapan itu harus digantung pada Allah. Ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, itu harus lillahi ta'ala, karena amal yang nanti akan bermanfaat buat kita, amal yang dilakukan dengan ikhlas. Yang ketiga, kata Imam Hasan Al-Basri, penyebab rusaknya hati. Tadi apa, Bu? Yang kedua, berilmu tapi tidak diamalkan. Yang ketiga, wa iza amilu la yukhlisun, dan apabila dia beramal, wa iza amilu la yukhlisun, dia tidak ikhlas. Ini ngerusak hati. Orang yang tidak menggantungkan harapan kepada Allah, yang beramal ada pamrih, ada tujuan-tujuan tertentu, ini hatinya jadi rusak, Pak. Makanya harapan itu harus digantung pada Allah. Ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah. Salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umroh kita, sedekah kita, itu harus lillahi ta'ala, karena amal yang nanti akan bermanfaat buat kita, amal yang dilakukan dengan ikhlas. Dan orang yang ikhlas itu orang yang hatinya bersih, hanya mengharap Allah, jangan berharap pada manusia. Kalau hidup mau bahagia, Bapak Ibu sekalian, jangan gantungkan harapan kepada manusia. Kalau berharap kepada manusia, bersiap-siap untuk kecewa. Kalau kita ngarepin pujian orang, belum tentu tuh kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Coba lihat, orang yang kerjanya, orang yang ibadahnya, orang yang amalnya tidak mengharap ridha Allah, ngarepin pujian orang lain, ngarepin pujian sanjungan dari sesama, dari bosnya umpamanya, itu orang yang gak akan dapat apa yang dia harapkan. Kenapa? Mohon maaf nih ibu bapak, dalam realita kehidupan kita kan, kita paling gak suka nih sama orang yang kerjanya nggak cari ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Ayo yang bisa bahasa Arab, ibtigha'a, mencari, wajhi apa? Wajah. Orang ikhlas tuh ibtigha'a wajhi rabbihi, orang yang mencari wajah Tuhannya. Bahasanya apa? Wajah. Karena ada kebalikannya. Ada orang yang beribadah, ada orang yang beramal, tidak cari wajah Allah, tapi cari muka. Wajah sama dengan muka kan? Jadi orang yang gak ikhlas itu, mohon maaf, orang yang dia bagi, dia rajin, dia ibadah kalau ada orang, karena mencari muka. Bukan ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, bukan mencari wajah Allah, tapi ibtigha'a wajhi bos, mencari mukanya. Ibu bapak, kalau ngarepin pujian manusia, ngarepin menggantungkan harapan kepada makhluk, bersiap-siap untuk kecewa. Amalnya hilang, pujian belum tentu didapat. Nanti orang yang kayak begini, wa'udzubillah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Orang yang seperti ini nanti di hari kiamat merasa dia banyak amal, tapi nanti di akhirat amalnya, ibadahnya dijadikan seperti debu yang berterbangan. Na'udzubillah min. Ini amalnya diginiin sama Allah ke muka kita kayak debu yang berterbangan. Bu, kalau debu diginiin ke muka kita, ya, itu yang paling gak enaknya apa, Bu? Apa? Yang paling gak enaknya apa? Kelilipan. Ini paling gak enak nih, Bu, kelilipan.
perasaan udah keluar tapi masih nyangkut terus. Orang yang kayak begini nanti adalah orang-orang yang di akhiratnya bakal kelilipan. Na'udzubillah min. Yang keempat, ini kalau dikaji satu-satu panjang ya, karena ini waktunya terbatas. Langsung saja ke yang keempat, penyebab rusaknya hati, kata Imam Hasan Al-Basri. Kita ulang ya Bu, biar refresh. Yang pertama, hati rusak ketika kita berbuat dosa mengandalkan taubat, tapi nggak taubat gitu ya. Yang kedua, hati rusak ketika dia memiliki ilmu, menuntut ilmu, tapi ilmunya tidak. Yang ketiga, kalaupun dia beramal, wa idza amilu la yukhlisun, dia tidak ikhlas. Ini yang ketiga. Yang keempat, penyebab rusaknya hati, wa ya'kuluna rizqallah wa la yashkurun. Wa ya'kuluna, dan mereka makan rizqallah, rizkinya Allah, wa la yashkurun, tapi mereka tidak Ibu bapak, tidak bersyukur itu merusak hati. Dia makan rizki Allah, dia menikmati karunia Allah, tapi tidak pernah bersyukur. Lawannya syukur apa? Kufur. Jadi kufur nikmat, tidak bersyukur itu adalah perusak hati yang paling dahsyat. Tiap hari kita makan rizki Allah, tiap saat kita nikmati rizki Allah. Yang Allah minta apa? Syukuri. Dan Bapak Ibu, kalau kita syukuri nikmat, efeknya kembali ke kita, Bu. Kalau kita syukur nikmatnya, efeknya ke kita. Apa itu? Ayatnya sudah sering dengar. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, ku tambah. Allah tambah. Allah enggak ngasih nikmat, enggak minta balasan, enggak. Allah tuh maha kaya, tidak butuh makhluk. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu. Kembali itu. Kalau kalian sholat, manfaat sholat kembali kepada dirimu. Kalau kalian berbuat baik, kebaikan itu kembali kepada dirimu. Kalau kita infak sedekah, maka efeknya kembali kepada kita. Untuk syukur tidak hanya kembali, Bu. Ya. Biasanya kita kalau beli sesuatu, beli susu kaleng umpamanya 50.000 nih, uangnya 100, kembalinya berapa? Kembalinya 50. Kebaikan kembali kepada dirimu. Kalau syukur beda. Kalau kalian bersyukur kepadaku, ku tambah dengan tambah yang tidak terhitung banyaknya. Enggak pas tuh kita buat baik dibalas kebaikan. Kebaikan itu kembali kepada kita utuh satu. Siapa yang berbuat kebaikan, umpama kita ngasih makan orang, berbuat puasa, maka pahala orang puasa itu buat kita tanpa mengurangi puasa dia, utuh satu. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka manfaat syukur itu kembali kepada kita bighairi hisab, tanpa hitungan. Minimal dapat 10. Berbuat baik itu minimal kalau kita bersyukur dapat 1, dapat 10. Ada yang 70 dapatnya, ada yang 100 kali lipat, ada yang 700 kali lipat. Kalau bahasa Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil. Orang yang bersyukur dengan hartanya itu ibarat satu bibit, satu benih kita tanam tumbuh 7 batang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Tiap batang ada 100 butir. 7 kali 100 berapa? 1 butir jadi 700. Itu pasti itu. Jaminannya siapa?
bukan bank penjamin nasabah, bukan. Siapa yang menjamin? Allah yang maha kaya, yang kekayaannya tidak berkurang sedikit pun, sekalipun semua makhluk dia penuhi doa-doanya. Ya, Allah yang menjamin 700 kali lipat. Salah satunya ini, tadi kan berbuat baik 1 minimal dibalas 10. Sayangnya Allah nih Bu, kalau kita berbuat dosa 1 dibalas berapa? Tetap 1. Nggak ada tuh balasan doanya 10 gitu. Kita berbuat dosa 1 dibalas 1, berbuat baik 1 dibalas. Ada orang nyolong jeruk di pasar, nyolong jeruk 5 di pasar, Bu, dosanya berapa? Tetap 1. Sayangnya Allah tuh, berbuat dosa, dosanya mencuri 1 tuh Bu. Itu jeruknya dapat 5 dia. Pulang dari pasar dia nyolong jeruk 5, dosanya berapa Bu? Di jalanan itu jeruknya 2 dikasih ke pengemis, pahalanya berapa? Pahalanya berapa? 10. Ini jangan disiasati ya. Saya begitu saya nyolong, terus saya kasih orang deh. Kan nyolong dosanya 1. Saya nyolong jeruk, dapat jeruk 5, itu 2 saya kasihin pengemis. Pahalanya berapa? 10. Tuh, ibu dapat 10 plus jeruk 3. 5 dikasih 2 kan? Enggak begitu juga ya. Jangan-jangan Pak, koruptor mikirnya gini. Kayak Robin Hood ya, mencuri dari orang kaya kemudian hartanya diberikan kepada si miskin gitu ya. Yang keempat ya, mereka berbuat sesuatu, mereka makan rezeki Allah tapi tidak bersyukur pada Allah. Kita sering dengar nih, sekarang kan eranya medsos ya, eranya medsos. Orang yang tidak bersyukur itu salah satunya apa? Orang yang selalu mengeluh dalam hidupnya. Kalau bahasa Arabnya itu shikayah. Apa Bu? Shin ya, pakai shikayah, artinya mengadukan Allah kepada orang. Ya Allah, hidup gini amat ya. Gitu ya. Mengadukan kepada Allah, kepada orang, kepada manusia. Dan curhatnya yang melihat bukan 1-2 orang. Curhatnya yang mengetahui itu puluhan, ratusan, bahkan ribuan orang. Apalagi kalau followernya banyak. Curhatnya di mana Bu? Di medsos. Bangun tidur udah isinya keluhan. Badan gak enak banget. Nah, baru bangun tidur badan gak enak banget. Ya udah nikmati aja, nikmati Bu. Ini hati jadi bersih kalau dinikmati. Kalau diadukan pada orang lain namanya tidak bersyukur. Kalau enggak bersyukur namanya kufur. Kalau kufur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian kufur atas nikmatku, azabku sangat pedih. Nauzubillah min. Sekarang ada banyak nih di era medsos ya, yang ngeluhnya bukan di atas sajadah. Ngeluh boleh enggak? Boleh. Ngeluhnya di mana? Di sajadah, di tengah malam saat orang lain tidak tahu, di keheningan. Itulah kita bisa merasakan nikmatnya munajat. Munajat. Ibu tahu munajat artinya apa? Munajat artinya berbisik. Kenapa kita berbisik? Kita berbisik kepada orang yang jauh apa dekat Bu? Bisik. Munajat Bu. Ngantuk lapar. Kenapa tengah malam disebut munajat? Karena orang yang berada di tengah malam itu hakikatnya orang yang dekat dengan Allah, sehingga dia tidak perlu memanggilnya. Kalau memanggil, bahasa Arabnya apa? Da'a, yada'u, dakwatan, du'aan.
Da'a yad'u da'watan doa, mengajak, memanggil. Ayo, ayo sini. Itu kita panggil dengan orang yang jauh. Ketika kita doa, ini doa sama Allah, kita mohon sebagai hamba yang rendah kepada zat yang tinggi. Si rendah kita memohon pada yang maha tinggi. Ini namanya da'a, berdoa. Mohon, ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma asqina ghaisan mughisa, Allahumma asqina, ya Allah beri kami minum, ghaisan mughisa, dengan minuman yang turun, hujan yang turun. Wala taj'alna minal qanitin, wala taj'alna minal qanitin. Jangan jadikan kami orang yang putus asa. Anzil alaina ghaisan mughisa, ma'am minas sama'i mataran midrara, ma'am minas sama'i mataran midrara. Hujan yang deras. Mudah-mudahan udah hujan ya kemarin ya. Dikit baru dikit gerimis. Maka doanya apa? Ma'an minas sama, turunkan atas kami ma'an, air minas sama, dari langit, berupa apa? Matoron midroron, air hujan yang deras. Itu salah satu doa istisqa, doa minta hujan. Bu, yuk kita syukuri biar hidup bahagia, biar hati gak jadi rusak. Itu yang keempat. Yang kelima, orang yang gak ridho itu, orang yang hatinya rusak itu, wala yardawna bikismatillah. Orang yang la yardawna, tidak ridho, bikismatillah, dengan pembagian Allah, dengan ketentuan Allah. Enggak ridho dia. Kenapa yang dapat dia ya? Kenapa yang naik dia, bukan saya? Kenapa yang beli mobil tetangga ya? Kenapa bukan saya? Pak, rusak hati kalau kita punya perasaan gini, Bu. Rusak. Allah udah nentuin bagian kita. Enggak perlu iri dengki. Ini yang bikin rusak hati. Ini yang kayak begini. Ya la yardawna bi kismatillah. Enggak ridho dengan pembagian Allah. Temennya naik pangkat, dianya naik darah. Temennya naik pangkat, dianya naik darah. Kapan bahagia? Ya. Tetangga sebelah beli mobil, hatinya terbakar oleh perasaannya sendiri, nggak bakal pernah bahagia. Tetangganya ganti mobil bagus, pusing meriang. Tetangganya beli meningkat rumahnya 3 lantai, pingsan. Pas melek siuman dibisikin, Bu, tetangga ujung ganti Mercy, mati. Orang lain bahagia, dia sengsara karena perasaannya yang dia buat sendiri. Kadang kita begitu. Kita nggak bahagia bukan karena nggak punya nikmat, kita nggak bahagia karena nikmat yang kita punya nggak mampu kita nikmati karena kita sibuk melihat nikmat orang lain. Ya. Kita tidak bahagia bukan karena kita tidak punya nikmat, tapi kita punya nikmat yang tidak mampu kita nikmati karena sibuk untuk melihat nikmat orang lain. Kapan bahagia? Ya, ridho ya, Bu. Ridho. Udah ada tukeran, udah ada takerannya, rezeki nggak bakal ketukar. Yang bisa ketukar apa, Bu? Sendal, sepatu. Punya pengalaman nih. Cepet banget jawabnya, Pak. Yang bisa ketur sepatu ya. Saya juga pernah, Bu. Ya, sendal hilang gitu ya. Ya Allah, Ustadz Karnali, sendal Ustadz hilang. Bukan hilang sih, ketuker. Rezeki nggak bakal ketuker. Ibu ngumpet
di tempat paling gelap. Kalau udah rizkinya datang, dia akan menghampiri kita. Dikejar-kejar itu rizki, kalau bukan bagian kita, gak bakal dapat. Orang bahagia itu orang yang ridho dengan apa yang telah Allah tentukan, apa yang telah Allah bagi. Yang terakhir, penyebab rusaknya hati apa? Wa yadfanuna mautahum wala ya'tabiru. Hati menjadi rusak ketika apa? Yadfanuna, mereka menguburkan mautahum, mayat saudaranya, jenazah temannya, dia ngikut nguburin, wala ya'tabirun, tapi mereka tidak bisa mengambil pelajaran. Maksudnya apa? Hati rusak kalau kita tidak ingat mati. Dia nguburin temannya, dia antar temannya ke tempat pemakaman, tapi dia tidak bisa mengambil pelajaran. Orang yang lupa kematian adalah orang yang hatinya rusak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga hati kita agar bisa selamat dari berbagai macam penyakit hati. Jadi Bapak Ibu, hasil dari pengajian pagi hari ini 6 penyebab hati. Saya pun baru tahu, kata Ustadz Karnali, ini mestinya jadwalnya Buya Rozi ya. Kok temanya pas banget hati, karena beliau kan juga salah satu guru yang spesialis hati gitu ya. Bahasanya sering ke masalah hati. Jadi pas sekali tema kita hari ini. Dengan mengetahui penyebab rusaknya hati, insya Allah kita bisa membuat langkah antisipasinya. Syukuri nikmat Allah, ridhoi pembagian Allah Subhanahu wa taala, ambil pelajaran bahwa kita semua nanti bakal pulang. Penyebab-penyebab rusaknya hati ini kita antisipasi dengan langkah-langkah nyata dalam kehidupan. Semoga Allah memberkahi kehidupan kita semua. Amin ya rabbal alamin.